Kamu tidak perlu mengubah dunia, cukup cara melihatnya. Bayangkan kamu sedang duduk sendiri, tidak sedang bicara dengan siapa-siapa, tidak sedang sibuk dengan apapun, hanya duduk, diam, dan untuk sesaat, kamu mulai mendengar pikiranmu sendiri. Dan saat kamu duduk dengan keheningan itu, kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena dunia sedang runtuh, bukan karena langit mendung, tapi karena batinmu terasa ramai. Ada kekacauan di sana, yang bahkan kamu sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Lalu kamu membuka YouTube, dan secara acak, kamu melihat judul ini. Semua masalahmu bisa diatasi dengan satu prinsip stoik ini. Kamu klik, kamu nonton, dan inilah hal pertama yang perlu saya katakan padamu, kamu tidak kebetulan menemukan video ini. Mungkin ini bukan video pertama yang kamu tonton hari ini, tapi bisa jadi, ini adalah pesan yang paling kamu butuhkan saat ini. Karena siapapun kamu, dari manapun kamu datang, dan apapun masalah yang sedang kamu bawa, prinsip yang akan kita bahas hari ini bukan hanya relevan, tapi bisa mengubah hidupmu jika kamu sungguh memahaminya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal kecil. Lihat ke dalam dirimu sebentar. Apa masalah terbesar yang sedang kamu hadapi hari ini? Mungkin itu tentang seseorang, tentang pekerjaan, tentang masa lalu, tentang ketakutan terhadap masa depan. Pilih satu, tarik napas, rasakan beban itu, dan sekarang bayangkan, bagaimana jika kamu bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika kamu bisa tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan? Bagaimana jika kamu bisa berdiri di atas pikiranmu sendiri, dan memilih reaksi yang tidak menghancurkanmu? Kamu tidak perlu jawaban sekarang, tapi tetaplah di sini, karena kita akan mulai dari satu hal penting yang menjadi akar dari begitu banyak penderitaan kita sebagai manusia. Kita terlalu sering berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Ini adalah kesalahan umum yang membuat kita kelelahan. Kita ingin orang lain berubah sesuai harapan kita. Kita ingin keadaan berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin dunia ini tunduk pada keinginan kita. Dan saat kenyataan tidak sesuai ekspektasi, kita marah. Kita cemas. Kita merasa gagal. Tapi sebenarnya, bukan dunia yang membuatmu menderita. Penyebab sebenarnya adalah kamu tidak menyadari batas antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Inilah yang disebut para filsuf stoik sebagai dikotomi kendali. Dan prinsip inilah yang menjadi fondasi dari segalanya. Sebelum kamu lanjut menonton, pikirkan baik-baik satu kalimat ini. Ketenangan bukan soal mengendalikan dunia, tapi mengendalikan dirimu sendiri di dalam dunia yang tidak bisa kamu kendalikan. Apakah kamu sudah hidup dengan prinsip itu? Atau selama ini kamu terus mencoba mengatur hal-hal yang bukan milikmu? Hari ini, kita akan merenungkannya pelan-pelan. Karena dalam satu prinsip stoik ini, tersembunyi kunci yang bisa membuatmu tidak lagi dikuasai oleh amarah, kecewa, rasa bersalah, bahkan kecemasan. Bukan karena kamu jadi kebal terhadap semua itu, tapi karena kamu akhirnya tahu apa yang pantas kamu perjuangkan, dan apa yang sebaiknya kamu lepaskan. Jadi, mari kita duduk tenang. Biarkan dunia di luar tetap berisik. Tapi untuk beberapa menit ke depan, kita akan kembali ke dalam diri. Kita akan belajar, bukan tentang cara mengubah dunia, tapi tentang cara mengubah cara kita melihatnya. Kita sering berpikir bahwa masalah dalam hidup berasal dari kejadian di luar diri kita. Gagal dalam hubungan, kehilangan pekerjaan, ucapan orang yang menyakitkan, atau keputusan orang lain yang menghancurkan harapan kita. Tapi stoikisme mengajarkan sebaliknya. Filsuf Epictetus berkata, "It is not events that disturb people, but their judgments about them." Bukan kejadian yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Dengan kata lain, jika kamu merasa sedih, marah, atau hancur, bukan karena sesuatu terjadi padamu, tapi karena kamu menganggap bahwa itu seharusnya tidak terjadi. Kamu punya ekspektasi, dan kenyataan tidak menuruti itu. Coba kamu pikirkan, berapa kali kamu marah karena seseorang bersikap dengan cara yang menurutmu tidak pantas. Padahal, kamu tidak bisa mengendalikan sikap orang lain. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah cara kamu bereaksi terhadapnya. Berapa kali kamu merasa stres karena masa depan tampak tidak pasti. Tapi kenyataannya, kamu tidak pernah bisa mengendalikan masa depan. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah tindakanmu hari ini. Inilah mengapa prinsip dikotomi kendali begitu penting.
Stoikisme mengajak kita membagi semua hal dalam hidup menjadi dua kategori besar. 1. Hal-hal yang berada dalam kendalimu. Ini termasuk pikiranmu, nilai-nilai yang kamu pilih, tindakanmu, respon emosionalmu, usaha dan keputusanmu sendiri. 2. Hal-hal yang di luar kendalimu. Ini termasuk opini orang lain, keputusan orang lain, kondisi tubuhmu di luar usaha, cuaca, politik, kematian, masa lalu, masa depan. Yang menarik adalah, begitu banyak orang fokus pada kategori yang kedua, tapi mengabaikan kategori yang pertama. Mereka ingin mengubah dunia, tapi tidak bisa mengatur pikirannya sendiri. Mereka ingin orang lain berubah, tapi tidak pernah mengubah reaksi mereka terhadap orang lain. Mereka ingin masa depan aman, tapi tidak menjaga kehadiran mereka hari ini. Dan inilah yang membuat kita lelah. Karena kita bertarung di medan perang yang bukan milik kita. Kita ingin dunia berjalan seperti skenario kita. Tapi dunia bukan film. Ia punya jalannya sendiri. Ia tidak peduli pada ekspektasimu. Dan semakin kamu memaksa, semakin kamu frustrasi. Tapi ketika kamu mulai mempraktikkan prinsip dikotomi kendali, kamu perlahan-lahan mengubah arah perhatianmu. Kamu berhenti mengontrol yang tak bisa dikontrol. Dan kamu mulai membangun dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan hari ini, dengan kendali yang kupunya? Apakah aku ingin bereaksi dengan marah, atau memilih untuk tenang? Apakah aku ingin mengeluh, atau mengambil tindakan? Apakah aku mau menggantungkan kebahagiaanku pada sesuatu di luar diriku, atau membangunnya dari dalam? Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah versi dirimu yang baru. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tapi karena kamu mulai mengatur arah batinmu, bukan arah dunia. Dan disinilah letak kekuatan sejati stoikisme, mengajarkanmu untuk tidak menjadi korban dari keadaan, tapi menjadi pemimpin atas pikiranmu sendiri. Sekarang, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sebentar. Tutup mata jika kamu bisa, ambil napas dalam, lalu tanyakan pada diri sendiri. Apa satu hal hari ini yang kamu coba kendalikan, padahal itu bukan tanggung jawabmu? Mungkin kamu sedang menunggu seseorang berubah. Mungkin kamu sedang marah karena keadaan tidak sesuai rencana. Mungkin kamu sedang menyalahkan dirimu sendiri atas hal yang sudah lewat. Apapun itu, lihatlah, kenali, dan lepaskan. Kamu tidak perlu mengatur dunia. Kamu hanya perlu mengatur dirimu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena dari dirimu, perubahan yang nyata bisa dimulai. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya kamu bisa membedakan antara hal yang kamu kendalikan dan yang tidak. Dan mengapa banyak dari kita tersesat dalam kebingungan antara keduanya. Tetap bersama saya di Stoic Z, karena bagian berikutnya akan membuka satu lapisan penting dalam cara berpikirmu. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh bagian dari dirimu yang selama ini kamu pendam, jangan diam saja. Berikan tanda, tulis komentar, ceritakan apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu akan menemukan bahwa ada banyak orang lain yang merasa seperti kamu. Dan mungkin, lewat percakapan itu, kamu akan sadar, kamu tidak sendirian. Membedakan yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Terima kasih sudah kembali. Jika kamu masih bersama saya sampai di titik ini, itu sudah menunjukkan satu hal penting, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah seseorang yang sedang mencari. Bukan mencari hiburan, tapi mencari pemahaman, dan mungkin, kedamaian. Dan karena itu, saya ucapkan terima kasih. Bukan karena kamu menonton video ini, tapi karena kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk berhenti sejenak, dan melihat ke dalam. Di bagian pertama, kita sudah membahas satu prinsip penting dari filsafat stoik, dikotomi kendali. Bahwa dalam hidup ini, ada dua hal, yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak bisa kamu kendalikan. Sekilas, itu terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, banyak dari kita yang terjebak. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita belum terbiasa menyaring realitas dari pikiran kita sendiri. Maka hari ini, mari kita selami pertanyaan berikut. Bagaimana cara kita membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak? Karena sebelum kita bisa mengatur diri sendiri, kita harus bisa mengenali medan di mana kita berdiri. Mari mulai dengan yang paling dekat, pikiran kita sendiri. Kamu bisa mengendalikan pikiranmu, tapi hanya jika kamu sadar sedang berpikir. Banyak orang hidup di dalam pikirannya, tapi tidak pernah mengamati pikiran itu.
Seperti seseorang yang duduk di bioskop, menonton film, dan percaya bahwa dia adalah tokoh utama di layar. Padahal dia bisa berdiri, keluar, dan melihat film itu dari luar. Kamu tidak bisa mengendalikan pikiran pertama yang muncul, tapi kamu bisa mengendalikan pikiran kedua yang kamu pilih untuk pelihara. Contohnya begini, seseorang bersikap buruk padamu, pikiran pertamamu adalah marah, ingin membalas, ingin menjauh. Itu refleks, otomatis, wajar, tapi di titik itulah kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin mempercayai pikiran itu dan bertindak sesuai amarah? Atau kamu ingin menarik diri sejenak, menyadari bahwa ini hanya satu reaksi dari otak, dan kemudian memilih sikap yang lebih jernih? Inilah kendalimu. Kamu tidak mengendalikan sikap orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu melihat sikap mereka. Dan disitulah letak kekuatanmu. Sekarang kita naik satu lapisan lagi. Perasaan. Apakah kita bisa mengendalikan perasaan? Tidak sepenuhnya, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menanggapi perasaan itu. Kesedihan bisa datang, kecemasan bisa muncul, marah bisa membuncah, dan kamu tidak salah karena merasakannya. Tapi stoikisme tidak meminta kita untuk mematikan emosi. Stoikisme meminta kita untuk tidak diperbudak olehnya. Perasaan adalah sinyal, tapi bukan perintah. Ia bisa kamu dengar, tapi tidak harus kamu ikuti. Kita sering berpikir bahwa kalau kita merasa sesuatu, berarti itu benar. Padahal tidak selalu. Merasa kecewa bukan berarti dunia salah. Merasa sakit bukan berarti kamu gagal. Merasa takut bukan berarti kamu harus mundur. Kendalimu ada pada interpretasi. Kamu boleh merasa, tapi jangan larut sampai kamu kehilangan arah. Lalu bagaimana dengan tubuh? Tubuh kita, sebagian besar berada di luar kendali kita. Kamu bisa menjaga kesehatan, tapi kamu tidak bisa menjamin tidak akan sakit. Kamu bisa makan dengan benar, berolahraga, tidur cukup, tapi tetap saja ada hal-hal yang bisa terjadi di luar kehendakmu. Itulah sebabnya stoikisme mengajarkan kita untuk merawat tubuh dengan bijak, bukan dengan obsesi. Kamu punya tanggung jawab terhadap tubuhmu, tapi kamu tidak bisa memaksa tubuh untuk selalu patuh. Maka ketika sesuatu terjadi sakit, luka, kelemahan, kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri. Tapi kamu belajar menerima, merawat, dan tetap memusatkan kendalimu pada respon terhadap kondisi itu. Karena lagi-lagi, kamu tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kamu bisa mengendalikan usaha. Sekarang mari kita naik ke wilayah yang lebih luas. Lingkungan, pekerjaan, reputasi, orang-orang. Apakah kamu bisa mengendalikan rekan kerjamu? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan pasanganmu? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan cuaca, situasi politik, keputusan orang lain, atau masa lalu? Tidak. Tapi banyak orang hidup seolah-olah mereka bisa. Mereka mencoba mengatur bagaimana orang memperlakukan mereka. Mereka sibuk menjaga citra. Mereka khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan mereka menyalahkan diri sendiri saat sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ini seperti mencoba menenangkan badai dengan berteriak padanya. Kamu akan kehabisan suara, dan badai tetap datang. Sebaliknya, Stoik mengajarkan kita satu hal yang jauh lebih rasional, berhenti mengeluh tentang arah angin, dan mulai belajar mengatur layar. Jika kamu berada di tempat kerja yang tidak ideal, kamu punya kendali untuk meningkatkan kompetensimu. Mengatur waktumu, menjaga integritasmu, memilih cara kamu merespons tekanan. Bahkan, jika perlu, meninggalkan tempat itu dengan hormat. Jika kamu sedang menghadapi orang yang terus menyakiti atau meremehkanmu, kamu punya kendali untuk mengatur batas. Memilih jarak, tidak bereaksi berlebihan, menjaga dirimu agar tidak ikut rusak oleh sikap orang lain. Dan ini bukan soal jadi pasif. Ini soal tahu di mana kamu perlu menaruh tenaga, dan di mana kamu perlu berhenti berperang. Ada satu analogi stoik klasik dari Epictetus. Bayangkan kamu sedang bermain lempar bola. Tugasmu adalah melempar dan menangkap sebaik mungkin. Tapi sesekali, kamu tetap bisa gagal menangkap bola. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu ratapi terlalu lama. Karena tujuan utamamu adalah bermain dengan baik, bukan selalu menang. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Kamu tidak bertugas untuk memastikan dunia berjalan sesuai harapanmu. Tugasmu adalah bermain sebaik mungkin dengan peran yang kamu punya. Dan saat permainan tidak berjalan sempurna, kamu tidak meratapi, tapi belajar dan melanjutkan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di wilayah kendali atau bukan?
Ada beberapa pertanyaan sederhana yang bisa kamu tanyakan setiap kali kamu merasa tertekan, marah, kecewa, atau frustrasi. 1. Apakah ini sepenuhnya berada dalam kendaliku? 2. Jika tidak, apa bagian dari situasi ini yang bisa aku kendalikan? 3. Jika tidak ada bagian pun yang bisa aku kendalikan, apakah aku bisa melepaskan keterikatan ini tanpa menyakiti diriku sendiri? 4. Jika bisa, tindakan bijak apa yang bisa kulakukan sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu menjernihkan kabut batin. Karena seringkali, kita menderita bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tidak tahu dari mana datangnya. Dan ketika kamu tahu bahwa sebagian besar penderitaanmu bersumber dari upaya mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, maka kamu mulai berhenti menyalahkan hidup. Kamu mulai fokus, menyaring, menguatkan yang di dalam, dan hidupmu perlahan menjadi lebih ringan, lebih jelas, lebih sederhana, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi memeluk beban yang bukan milikmu. Sebelum kita tutup bagian ini, saya ingin mengajak kamu melakukan satu latihan kecil. Ambil waktu nanti malam, sebelum tidur. Ambil satu lembar kertas, dan bagi dua kolom. Kolom pertama, hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kolom kedua, hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Tulis semua yang sedang memenuhi kepalamu saat ini. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang uang, tentang diri sendiri, dan tempatkan mereka di kolom yang sesuai. Kamu akan melihat dengan sangat jelas bahwa sebagian besar stresmu hari ini ada di kolom yang pertama. Dan kamu akan sadar bahwa kamu punya pilihan. Pilihan untuk melepaskan yang bukan tanggung jawabmu, dan menguatkan yang benar-benar ada di tanganmu. Karena itulah inti dari kehidupan yang bijak, bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan kesadaran tentang apa yang pantas dibawa. Di bagian berikutnya, kita akan masuk pada aplikasi lebih konkret. Bagaimana prinsip ini bisa kita pakai dalam situasi nyata seperti menghadapi orang yang membuat kita kesal, mengatasi penolakan atau kegagalan, menjaga pikiran tetap tenang saat keadaan tidak sesuai rencana, membangun rasa tangguh dalam menjalani hidup, dan di akhir, kita akan tutup dengan kesimpulan tentang bagaimana hidup dengan prinsip stoik ini bisa benar-benar membebaskan kita dari penderitaan yang tidak perlu. Jika kamu merasa konten ini membuka ruang di dalam dirimu yang selama ini tertutup, tuliskan satu hal yang paling kamu sadari hari ini di kolom komentar. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk dirimu sendiri, karena menuliskan adalah cara terbaik untuk mengikat pemahaman. Dan siapa tahu, kata-katamu hari ini menjadi penguat untuk orang lain yang sedang merasa kehilangan arah. Hidup nyata tidak selalu ideal, tapi reaksimu bisa tetap tenang. Terima kasih sudah kembali. Jika kamu sampai di bagian ketiga ini, itu artinya kamu bukan hanya ingin tahu, tapi juga ingin berubah. Dan perubahan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk melihat ke dalam. Bukan dari dunia luar, tapi dari cermin yang tenang di dalam dirimu sendiri. Prinsip dikotomi kendali yang sudah kita bahas di dua bagian sebelumnya terdengar sederhana. Bedakan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Fokus pada yang pertama, lepaskan yang kedua. Namun sekarang kita perlu bertanya lebih dalam. Bagaimana prinsip ini bekerja saat hidup benar-benar sulit? Bagaimana ketika kita disakiti, ditolak, dikhianati, atau gagal total dalam hal yang kita perjuangkan habis-habisan? Hari ini kita tidak akan membahas teori. Kita akan masuk ke tanah yang lebih nyata. Kita akan berjalan bersama di dalam situasi-situasi kehidupan yang seringkali membuat kita goyah, dan melihat bagaimana satu prinsip stoik ini bisa menyelamatkan kita dari kejatuhan yang tidak perlu. 1. Saat orang lain tidak sesuai harapanmu. Bayangkan kamu sedang menjalin hubungan. Bisa hubungan cinta, keluarga, atau pertemanan. Kamu memberi kepercayaan, kamu berharap, kamu berusaha hadir, tapi orang itu ternyata tidak sejalan. Mungkin mereka menyakitimu, tidak menghargaimu, atau perlahan menjauh tanpa penjelasan. Apa yang terjadi di dalam dirimu? Rasa marah, kecewa, atau bahkan luka yang tidak terlihat. Kamu ingin tahu mengapa mereka berubah. Kamu ingin mereka menjelaskan. Kamu ingin mereka memahami apa yang kamu rasakan. Tapi berhentilah sebentar. Tanyakan satu hal, apakah kamu bisa mengendalikan sikap dan keputusan orang lain? Tidak, yang kamu bisa kendalikan hanyalah bagaimana kamu memilih menanggapi semua itu. Kamu bisa memilih untuk marah terus-menerus. Bisa juga memilih untuk menarik napas, menyadari bahwa luka itu nyata tapi kamu tidak harus membiarkannya menguasai hidupmu.
Dalam stoikisme, ini disebut pemurnian penilaian. Kita tidak menilai situasi berdasarkan emosi pertama, tapi melalui akal sehat dan ketenangan pikiran. Kamu bisa mengatakan, apa yang mereka lakukan tidak sesuai harapanku. Tapi harapan bukan kendali. Aku akan menerima kenyataan ini tanpa harus kehilangan kendaliku atas diriku sendiri. Dan itu bukan bentuk kelemahan. Justru itulah bentuk kekuatan terdalam yang jarang dimiliki orang, kekuatan untuk tidak bereaksi dengan impuls, tapi dengan kesadaran. 2. Saat rencana besarmu gagal, mungkin kamu pernah mengalami ini. Kamu sudah bekerja keras untuk sesuatu. Kamu sudah menghitung semuanya. Kamu percaya ini adalah jalan yang tepat. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan. Usaha bangkrut, proyek gagal, rezeki tidak datang, pintu tertutup, lalu kamu mulai menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan keadaan, atau orang lain. Di titik ini, kamu bisa dengan mudah merasa bahwa dunia tidak adil. Tapi stoikisme mengajarkan satu cara pandang yang membebaskan. Yang bisa kamu kendalikan adalah usahamu, bukan hasilnya. Kamu bisa menanam, menyiram, menjaga. Tapi kamu tidak bisa memaksa pohon tumbuh sesuai kehendakmu. Kamu hanya bisa berkata, aku telah berbuat sebaik mungkin. Dan hasil bukan wilayahku. Aku akan menerimanya, dan belajar dari apa yang terjadi. Kamu bisa gagal dan tetap tenang. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu paham, hidup bukan tentang memaksa dunia tunduk, tapi tentang menjadikan setiap kejadian sebagai bahan pertumbuhan. Bahkan kegagalan pun, jika diterima dengan lapang, bisa menjadi guru yang lebih jujur dari kemenangan. 3. Saat diuji oleh keadaan yang tak kamu pilih. Pernahkah kamu berada dalam situasi yang sama sekali di luar kendalimu? Seperti kehilangan orang yang kamu cintai, penyakit yang datang tiba-tiba, musibah yang menghancurkan harapanmu. Tidak ada orang yang memilih itu. Tapi yang membuat manusia berbeda bukan terletak pada nasibnya, melainkan pada cara ia merespons nasibnya. Filsuf Seneca menulis, dewa-dewa menguji jiwa terbaik dengan ujian terberat. Mereka tidak menyisakan manusia kuat dalam kelembutan, tapi menempanya dalam kesulitan. Ketika kamu ditimpa musibah, kamu punya dua pilihan. 1. Menjadi korban dari keadaan. 2. Menjadi manusia yang lebih bijak karenanya. Dan prinsip dikotomi kendali akan membimbingmu dalam memilih. Kamu tidak bisa membalik waktu, tapi kamu bisa memilih sikapmu hari ini. Kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan luka menjadi dalih untuk hidup pahit. Tapi membiarkan luka itu membentukmu menjadi seseorang yang lebih utuh, lebih sadar, lebih dalam. Dan ini bukan ajakan untuk memaksakan ketenangan palsu, tapi ajakan untuk tidak membiarkan kesedihan membuatmu lupa bahwa kamu tetap punya kendali atas jalanmu ke depan. 3. Saat dunia membuatmu cemas. Dalam dunia modern, kecemasan adalah teman dekat banyak orang. Kita cemas tentang apa yang belum terjadi. Cemas tentang uang, tentang masa depan, tentang kemungkinan gagal, tentang hal-hal yang bahkan belum tentu datang. Dan anehnya, kita tahu itu. Tapi tetap saja kita tenggelam di dalamnya. Prinsip stoik datang sebagai jangkar. Epiktetos berkata, saat kamu menghadapi sesuatu yang menakutkan, tanyakan, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, bertindaklah. Kecemasan muncul ketika kamu terlalu fokus pada hasil, bukan pada tindakanmu hari ini. Maka stoik mengajak kita kembali ke hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Apa tindakan kecil yang bisa kamu ambil untuk membuat dirimu lebih siap? Apa keputusan bijak yang bisa kamu buat tanpa dikendalikan oleh ketakutan? Dan disitulah kamu akan merasa, kecemasan mulai menurun, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti menggantungkan kedamaianmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu pegang. 4. Saat kamu merasa tidak punya kendali atas hidupmu. Ada masa-masa ketika kamu merasa hidup ini bukan milikmu lagi. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak hal yang harus dijaga, terlalu banyak tekanan. Kamu mungkin berkata, aku tahu aku harus fokus pada yang bisa aku kendalikan. Tapi rasanya aku tidak punya kuasa atas apapun. Disinilah pelajaran stoik paling halus muncul. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan sistem di sekitarmu, tapi kamu bisa mengendalikan integritasmu di dalam sistem itu. Kamu bisa memilih untuk tetap jujur meski dunia penuh tipu daya. Kamu bisa memilih untuk tetap bekerja dengan niat baik meski orang lain curang. Kamu bisa memilih untuk tetap hidup dengan nilai, bahkan ketika nilai itu dianggap usang.
Kamu tetap punya kuasa atas satu hal yang tidak bisa dirampas siapapun, karaktermu. Dan karakter adalah hal paling bernilai dalam hidup. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai melihat satu benang merah dari semua yang kita bahas. Masalah akan selalu datang. Dunia tidak bisa diatur sesuai keinginanmu. Tapi kamu bisa menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambing. Yang tahu batas tanggung jawabnya. Yang tidak menyia-nyiakan energi untuk menggenggam yang seharusnya dilepas. Dan itu bukan hanya membuatmu lebih tenang, tapi juga membuatmu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih hadir. Karena ketika kamu hidup dengan prinsip dikotomi kendali, kamu tidak lagi melawan kehidupan. Kamu mengalir di dalamnya, dengan kepala yang jernih dan hati yang utuh. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin kamu merenungkan satu pertanyaan. Apa satu hal dalam hidupmu yang selama ini kamu coba kendalikan, padahal itu bukan wilayahmu? Mungkin sikap orang tuamu, mungkin masa lalu yang tidak bisa kamu ubah, mungkin rencana hidup yang belum jadi kenyataan, atau mungkin kamu sendiri yang sulit kamu pahami. Apapun itu, coba lihat dengan jujur. Lalu tanyakan, apakah aku bisa melepas ini, dan mulai berjalan dengan lebih ringan? Karena melepaskan bukan berarti menyerah, tapi sadar bahwa ada jalan yang lebih bijak, yaitu fokus pada apa yang benar-benar bisa kamu bentuk. Kamu, pikiranmu, nilaimu, reaksimu, tindakanmu, dan itulah satu-satunya wilayah di mana kamu bisa tumbuh, dan tidak ada yang bisa merampasnya darimu. Di bagian terakhir nanti, kita akan menyatukan semua yang sudah kita bahas. Kita akan melihat mengapa satu prinsip sederhana ini jika benar-benar dipraktikkan bisa menjadi kunci untuk keluar dari penderitaan yang tidak perlu, dan masuk ke dalam kehidupan yang lebih damai dan tangguh. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh titik penting dalam dirimu, tuliskan satu hal yang ingin kamu lepaskan hari ini. Siapa tahu, kata-katamu menjadi doa pertama yang membebaskanmu. Sampai jumpa di kesimpulan, tetap tenang, tetap berpikir, dan tetap jadi pengendali atas pikiranmu sendiri. Satu prinsip, banyak jalan keluar. Kita sudah berjalan cukup jauh bersama, membahas sumber kegelisahan manusia, menyelami peran dalam kendali, dan di luar kendali, serta merasakan sendiri bagaimana hidup menjadi lebih jernih saat kita belajar menempatkan fokus secara benar. Kini, di bagian akhir ini, kita tidak akan sekadar merangkum, tapi mengendapkan semuanya ke dalam satu pemahaman yang utuh. Agar tidak hanya menjadi teori, tapi menjadi kebijaksanaan hidup yang melekat dalam diri. Jika kamu sampai di titik ini, bisa jadi karena kamu sedang mencari sesuatu. Mungkin kedamaian, mungkin arah, atau mungkin peneguhan terhadap pilihanmu untuk tidak lagi hidup dalam reaksi otomatis terhadap dunia. Dan disinilah kita memahami, semua masalahmu memang bisa diatasi dengan satu prinsip ini, karena semua masalahmu pada dasarnya tumbuh dari satu akar cara kamu mempersepsikan apa yang terjadi, dan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Bukan berarti dengan prinsip ini semua penderitaan hilang, tapi dengan prinsip ini, penderitaan tidak lagi membuatmu kehilangan dirimu sendiri. 1. Masalah itu seringnya bukan masalahnya, tapi persepsimu. Bayangkan kamu sedang terjebak macet parah di tengah jalan. Klakson bersahut-sahutan, waktu berjalan lambat, suasana tidak nyaman, lalu kamu merasa cemas, marah, bahkan menyalahkan banyak hal pemerintah, pengendara lain, nasib. Tapi dalam waktu yang sama, di dalam mobil lain yang juga terjebak macet, ada seseorang yang sedang duduk tenang, menikmati podcast, atau mungkin diam dalam perenungan. Sama-sama macet, tapi yang satu mengalaminya sebagai tekanan, yang lain sebagai momen jeda. Apa yang berbeda, bukan keadaannya, tapi persepsinya. Prinsip stoik yang sudah kita bahas mengidentifikasi apa yang dalam kendali kita dan apa yang bukan sekadar alat praktis, tapi fondasi cara pandang baru. Ia melatih kita untuk tidak membesarkan peran faktor luar dalam penderitaan kita. Ia menanamkan disiplin batin, bahwa yang seharusnya paling kita jaga adalah respons kita, bukan hasil akhir atau keadaan. Semakin kamu berlatih membedakan mana yang dalam kendalimu dan mana yang bukan, kamu akan makin sadar bahwa sebagian besar energi emosionalmu habis untuk hal-hal yang tidak kamu kuasai. Dan ketika kamu berhenti melakukannya, kamu seakan punya ruang baru dalam dirimu. Ruang untuk tenang, untuk berpikir, untuk menjadi dirimu, bukan sekadar reaksi dari dunia. 2. Kamu tidak bisa mengubah dunia, tapi bisa mengubah cara melihat dunia. Orang sering mengira bahwa perubahan hidup datang dari luar, pindah tempat kerja,
ganti pasangan, punya lebih banyak uang, mendapatkan pengakuan. Tapi Stoik mengingatkan, semua perubahan eksternal itu sia-sia kalau kamu tidak mengubah sesuatu yang lebih dalam, yaitu cara kamu memandang dunia. Kita melihat orang yang sudah punya segalanya, tapi tetap gelisah. Kita juga melihat orang yang hidup sederhana, tapi wajahnya tenang dan penuh makna. Kenapa? Karena kedamaian bukan efek dari kemewahan, tapi dari kesadaran. Bukan hasil dari pelarian, tapi dari pemahaman. Epictetus berkata, bukan kejadian-kejadian yang mengganggu manusia, tapi cara mereka menilai kejadian-kejadian itu. Ini bukan sekadar kutipan bijak, tapi cara berpikir yang menyelamatkan hidup. Ia membuatmu kembali pada ruang di mana kamu punya kuasa, pikiran dan pilihanmu sendiri. Kamu tidak bisa memastikan dunia berlaku adil. Kamu tidak bisa mencegah semua orang menyakitimu. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu meresponsnya. Dan disitulah kebebasan sejati berada. 3. Fokus pada tindakan, bukan kekhawatiran. Salah satu bentuk penderitaan paling umum di zaman ini adalah overthinking, pikiran yang berputar-putar, mengimajinasikan semua kemungkinan buruk, menyusun skenario tanpa henti, tapi akhirnya tidak juga bergerak. Dalam kerangka Stoik, ini bisa terjadi karena kamu terlalu melekat pada hal-hal di luar kendalimu. Kamu ingin memastikan hasil, menghindari rasa malu, mengontrol pandangan orang lain, atau menjamin masa depan. Padahal semua itu adalah ilusi kendali. Kebijaksanaan Stoik mendorong kita untuk kembali pada tindakan. Kecil atau besar, tindakan itu harus berasal dari nilai, bukan ketakutan. Harus berasal dari niat yang jernih, bukan dari dorongan untuk lari dari perasaan tidak nyaman. Jangan tunggu situasi ideal untuk berubah. Ubah sikapmu terhadap situasi yang sekarang. Jangan tunggu tenang baru bergerak. Bergeraklah, dan ketenangan akan mengikuti. Saat kamu sadar bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kamu kuasai adalah niat, tindakan, dan sikap batinmu, kamu akan berhenti menyia-nyiakan waktu untuk mengutuk, membandingkan, atau menyesal. Kamu akan mulai membangun hidup yang konkret, bukan hidup dalam kepala sendiri. 4. Prinsip ini tidak menghilangkan rasa sakit, tapi memberi makna. Sebagian dari kita mungkin bertanya, kalau hanya menerima dan fokus pada yang dalam kendali, apakah itu berarti kita pasrah? Apakah itu artinya menyerah pada keadaan? Jawabannya, tidak. Stoik bukan pasrah, tapi aktif memilih di mana kamu menanamkan energimu. Bukan menyerah, tapi menyadari bahwa ada medan pertempuran yang lebih penting dari sekadar peristiwa luar, yaitu medan batin, tempat semua pilihan dimulai. Rasa sakit tetap ada, kehilangan, kegagalan, kesalahan, semua itu tetap menyisakan luka. Tapi prinsip Stoik ini fokus pada yang dalam kendali, membuat kita tidak larut dalam luka itu. Kita belajar duduk bersama rasa sakit, tanpa terhanyut olehnya. Kita belajar melihat makna dari luka, bukan sekadar mencoba menghapusnya. Dan dari sanalah lahir ketenangan yang dewasa. Tenang bukan karena tidak ada badai, tapi karena kita tahu bahwa di tengah badai pun, kita tetap punya kendali atas layar perahu kita. 5. Hidup yang tenang itu bisa dimulai hari ini. Kamu tidak perlu menunggu dunia berubah untuk menjadi lebih damai. Kamu hanya perlu mengubah satu hal, bagaimana kamu melihat dan menanggapi dunia. Kamu tidak perlu sempurna, tidak perlu jadi orang Stoik 100%. Cukup mulai dari satu langkah sederhana. Setiap kali kamu merasa terganggu, kecewa, atau frustrasi, tanyakan ini pada dirimu sendiri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan yang terbaik. Dengan pertanyaan kecil itu, kamu sedang membangun satu fondasi besar dalam hidupmu. Fondasi yang tidak tergantung pada siapapun, tidak tergantung pada zaman, tidak tergantung pada tren atau pengakuan. Tapi tegak berdiri karena kamu mulai hidup berdasarkan prinsip, bukan reaksi. Itulah yang membuat para filsuf Stoik dihormati bahkan setelah ribuan tahun. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka hidup dengan kesadaran yang utuh tentang apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang harus dilepaskan. 6. Kamu tidak kebetulan menonton ini. Dan jika kamu mendengarkan ini sampai akhir, ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang sedang bangkit. Mungkin sudah lelah dengan kehidupan yang penuh reaksi. Mungkin sudah jenuh dengan keributan pikiran sendiri. Mungkin sedang mencari jalan yang tidak sekadar menenangkan, tapi juga membebaskan. Jangan abaikan panggilan itu, karena mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak sedang mencari pelarian, tapi sedang menata jalan pulang kembali ke dirimu yang sejati.
Dirimu yang jernih, yang kuat tapi tenang, yang sederhana tapi dalam, dan jalan itu, bisa jadi, dimulai dari satu prinsip stoik ini. Fokuslah pada apa yang dalam kendalimu. Biarkan sisanya pergi. Ajak diri sendiri bertanya, setelah video ini berakhir, jangan langsung pindah ke video lain. Diam sejenak, tutup mata, tarik napas, dan tanyakan ini. Hal apa saja yang selama ini menyita pikiranku, padahal tidak dalam kendaliku? Apakah aku sudah benar-benar bertanggung jawab atas pikiranku sendiri? Apakah aku hidup sebagai pribadi yang memilih sikap, atau hanya bereaksi tanpa sadar? Kamu tidak harus menjawab semuanya sekarang. Tapi mulailah, karena hidup yang tenang bukan hadiah yang datang dari luar, tapi hasil dari keberanian untuk melihat ke dalam. Dan keberanian itu, kamu sudah mulai tunjukkan hari ini. Terima kasih telah berjalan sejauh ini bersama Stoic Z. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.